Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tahu nggak karungnya ada berapa, Franky? 80-an. 80-an. Jadi artinya 80 orang mati kan? Diperkirakan. Karena satu ada omyokan gitu, kayak tulang, kayak kaki apa masukin. Kasih berita ke Jakarta kan. Ada 80 orang mati. Nah, di sana ditugaskan satu dokter. Wah, nggak bisa nih. Kita tuh ada 11 orang Franky di Jakarta. Pagi semua ke sana kan karena mau periksa 80 orang. Kalau 80 orang kan kita heboh lah tuh 80 ya. Kalau 80-an kan kita bisa ke bagian 7 lah satu orang. Ya 7 juga kan berat juga dok. Begitu diperiksa kita mulai aneh. Ini katanya orang, terus kok ada paku? Oke dok, ini kita nggak rasa tahu-tahu udah sebentar lagi kemerdekaan dok. Ya, Merdeka. Dokter udah merdeka belum? Belum sepenuhnya merdeka. Sama yang di rumah belum merdeka dok ya. Nah gini dok, ini ada hal yang menarik menjelang kemerdekaan ini. Tadi pagi kita lihat di TV itu ada kebakaran dok di daerah Tebet. Kebetulan dekat sekolah saya. Ya. Itu kalau sekolah saya di daerah Bukit Duri, itu daerah Manggarai tapi masih masuk kecamatan Tebet. Nah menariknya tuh begini dok, Dokter Jaya kan ahli forensik nih dok. Ya. Kalau sebuah kebakaran begitu, jikalau terjadi korban, yang jelas kan ada yang nantinya medium rare atau sampai ke well done bahkan dok. Bukan lebih lagi ada yang namanya sampai namanya itu karbonisasi. Jadi areng. Jadi areng lagi. Tapi dokter tahu kan medium rare sama well done yang biasa kita makan dok. Ya, cara membedakannya gimana? Kalau tempat biasa kita makan kan disuruh Pak cek dulu kematangannya, dipotong gitu. Kalau masih ada itunya medium rare, medium well, merah-merah yang agak juicy gitu kan ya. Orang seneng tuh yang kayak gitu, tapi kalau saya lebih cenderung yang well done aja karena katanya yang seperti itu kan kalau masaknya kurang bener timbul macam-macam nanti penyakit. Tapi kalau sate yang enak udah karbonisasi, Frank. Nah, ada hitam-hitamnya. Ada hitam-hitamnya gitu. Nah, dok, jika sesuatu tubuh nih dok ya, khususnya manusia lah dok, ada kebakaran yang cukup hebat maupun nggak cukup hebat. Nah, itu kan pasti kan kalau diragukan sebabnya dok, dibawa ke dokter tuh. Nggak usah diragukan. Kalau kebakaran pasti dibawa, Franky. Pasti ya? Pasti. Itu kepastian. Karena itu dianggap tidak wajar. Orang mati kebakar kan tidak wajar. Jadi saya harus koreksi saya punya omongan. Diragukan nggak diragukan, pasti diragukan. Ya, karena kita tidak tahu dia. Yang jadi masalah gini, Franky. Salah satu masalahnya adalah orang seringkali membunuh orang. Terus supaya nggak ketahuan, dibakar. Iya. Sengaja. Jadi artinya kita tidak tahu ada apaan. Apakah orang itu masih hidup waktu dibakar atau sudah mati baru ditaruh di situ. Iya. Beda, Franky. Penghilangan identitas, dok. Iya. Nah, sekarang gini. Saya kebanyakan orang kalau nanyanya begini kalau orang awam ya. Ini orang kalau udah kebakar lu jadi arang begitu mau ngapain diperiksa? Apa yang bisa dokter tahu gitu loh. Nah itu. Udah jadi arang. Arang. Keras tuh berarti itu dok? Ya, arang. Jadi udah seperti kayak petinju gitu. Bengkok-bengkok gitu, tangannya bengkok semua bengkok kayak petinju gitu. Udah jadi hitam semua. Itu ciri khasnya seperti itu dok ya? Iya, selalu jadi, kalau udah terarang gitu seperti kayak petinju. Jadi kalau jenazah dengkulnya juga agak-agak nekuk. Kayak petinju, disebut pugilistic attitude. Gambaran seperti petinju. Itu agak saya mau nanya dulu. Kenapa orang tuh kok bisa jadi bentuknya standar begitu semua? Oke, sekarang gini. Saya ini ada tes nih, Franky. Kamu tangan kau gini. Tunggu dulu, ada nilainya nggak dok? Ada. Ada hadiah. Ada hadiahnya nggak? Kau begini. Ya. Terus rasain. Pegel apa enggak? Pegel kan? Kalau begini, pegel nggak? Nggak.
Ya gini santai kan, Dok? Ini santai. Ini pegel kan? Iya. Oke. Sekarang gini. Kalau gini, lurusin tangan ini di siku sini. Pegel nggak? Pegel banget, Dok. Kayak kalau gini. Nahan ini. Kalau gini. Nah, lebih ini nggak pegel kan? Nah, sekarang gini, Tuhan tuh sudah menciptakan otot-otot kan ada di depan. Otot yang membengkokkan. Sama yang ini otot yang meluruskan. Ini otot meluruskan. Iya, yang ini depan membengkokkan. Membengkokkan. Nah, Tuhan sudah menciptakan yang membengkokkan tapi banyak ototnya. Oh, karena nah, jadi kalau kita begini, buat ngasilin tenaga nih, Dok ya. Iya. Kalau kita begini, ototnya jadi pegel. Oh. Karena tergang. Tapi karena di sini yang ini lebih banyak, kalau dia posisi begini, seimbang. Otot yang begini lebih banyak. Ya. Berarti besok saya mau kasih tahu pelatih petinju, Dok. Kalau mukul jangan begini, karena ototnya dikit. Jadi begini. Nah, sekarang itu sebabnya, itu alasan kenapa kalau orang tidur lebih enak tidur meringkel ke samping, membengkok itu kayak petinju. Itu santai karena otot yang meluruskan dan membengkokkan itu seimbang. Oke. Nah, itu sebabnya bayi di dalam rahim, kalau kita foto kan sekarang kan udah kalau orang hamil tuh di USG kan, USG 3 dimensi, 4 dimensi. Posisinya kayak petinju semua kan. Saya pikir orang tua, kalau orang tua udah nggak bisa ngapain, tidur doang, pasti tidurnya meringkel gitu. Saya pikir bayi meringkel gara-gara supaya muat di dalam bukan badan. Karena itu dalam kondisi itu seimbang, nggak ada otot yang berkontraksi. Kalau dia begini berkontraksi. Ini relax semua, Dok ya, kalau kayak gini, Dok ya. Ya. Nah, sekarang pernah lihat nggak kalau orang patah terus dipasang ini ya, segitiga nih? Apa sih itu, nah? Ya, bidai itu yang segitiga. Bidai. Kalau dipakai gips juga sama. Pasang gips selalu pasti begini, Franky. Kalau tangan dipasangnya begini. Ini dia begini pasti, nggak bakal dilurusin. Oke, jadi kalau orang pasang gips nggak mungkin dipasang begini nih, Dok ya. Kalau dipasang lurus gimana? Sebentar dia balik lagi ke dokter, dok pegel dok. Kan potongnya susah. Iya. Kan itu posisi akan lama. Karena lama yang mesti dikasih gips itu seperti bengkoknya. Kebayang nggak? Dari kemasa ke dokternya tidak diajarin. Lo kalau pasang gips nih tangan nih, jangan dibikin begini. Sebentar dia pegel. Setengah. Begini gini. Ya, itu baru santai. Tangan sini juga sama. Kalau ini patah kan digendong kan. Posisi begini. Gitu. Nah, makanya karena posisinya seperti itu, kalau orang sampai kakinya kaku, udah tua nih, udah saking itu ya. Saya kaku dia kan tetap posisinya bengkok-bengkok gitu, Franky. Itu sebabnya mayat juga kalau sudah busuk, itu semuanya bengkok, Franky. Mayat posisi sepertinya juga. Dokter ngomong masalah mayat nih, Dok. Ya. Kan mayat setelah dia meninggal nggak ada punya tenaga lagi. Iya enggak, tapi ototnya kan. Otot masih bekerja tuh, Dok. Iya kan. Oh gitu. Nah, kalau orang kebakar juga sama posisi petinju, Franky. Jadi orang kebakar, busuk, orang kebakar, bayi, orang tua tidur semua tuh kayak begitu karena itulah posisi paling seimbang. Bahasa kerennya meringkel ya, Dok ya. Meringkel. Gitu. Jadi posisi kayak gitu, Franky. Nah, saya mau ngasih ini nih. Ada satu kasus. Kenapa? Jadi bisa ketahuan nggak? Bisa. Tetap dengan namanya dokter. Saya punya satu pengalaman begini, Franky. Karena kalau orang kebakar, kayak bisa tonton deh, kita punya barang apa lah, bisa kelapa ya, kebakar gitu. Pasti luarnya itu angus kan? Iya. Dia hitam semua. Tapi kalau kita pecahin di dalamnya masih bagus, Franky. Iya. Kan dalamnya nggak kena. Manusia juga begitu. Walaupun kita lihat nih, udah jadi arang nih, arang meringkel tuh ya. Bentuknya orang, tapi seperti arang hitam semua. Itu dalamnya masih bagus, Franky. Sama seperti daging tadi, steak, well done. Itu atau di luarnya sudah hitam, sudah coklat, tapi dalamnya masih merah gitu. Saya mau ngomong makanan yang saya suka, Dok. Si Jesse pasti tahu makanan yang saya suka. Apa? Babi panggang, Dok. Itu kalau saya lihat di pembuatannya tuh, Dok, sampai hitam, udah gitu di sisik-sisik dibuang tuh, dia punya karuan atasnya, Dok. Iya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mau kasih satu kasus, Franky, yang buat saya tuh itu keren ya. Ada orang di Dangau kebakar hangus, Franky. Dangau itu ya tahu ya kan, kalau orang ituan petani kan mereka punya boneka-bonekaan tuh, boneka kayu, sesaungan lah gitu ya.
Kan ditarik-tarikan, klonteng ya pakai segala, kadang-kadang dikasih kaleng, klonteng supaya kalau ada burung tuh ada kabur kan. Buat gitu. Itu kan ada cabang-cabang sana boneka ada 4 tuh. Neng gitu ya. Nah, terus dia di satu tempat seperti kayak rumah-rumahan gitu ya dari ijuk ya. Nah, dia ada di situ kebakar Franky. Di Jawa Barat nih, di daerah Bogor. Kebakar karena kebakaran semua, seluruh danaunya kebakar. Nah, di situ ada orang yang kebakar, posisi orang kebakar. Dibawa ke rumah sakit PMI Bogor. Tempat Dokter Jaya. Nah, kebetulan saya lagi tugas situ. Orang kebakar, terus orang pada bilang, itu dokter mau periksa apaan katanya. Gitu. Saya periksa, habis periksa saya kasih kesimpulan gini. Tapi paling nggak kan jenis kelaminnya ketahuan kan dok, laki perempuan kan? Atau susah juga tuh? Kalau udah kebakar gitu. Masih bisa ya, kan, lebih gampang ya? Bagian dalam ya, dalamnya kan tulang-tulangnya masih kelihatan. Oh, dari tulang dokter taunya. Tahu nggak? Akhirnya saya bilang ini, orang ini masih hidup waktu kebakar. Yang kedua, saya bilang, dia ditusuk. Tuh orang bingung, kok bisa tahu ditusuk? Ditusuk lagi. Padahal angus, areng. Tahu nggak kenapa? Dia ditusuk dadanya, just ditusuk, luarnya memang angus. Saya nggak lihat luka tusuk di dalam, di luar. Tapi pada waktu saya otopsi, saya buka semua. Waktu saya keluarin parunya, dinding dada bagian dalamnya itu belum matang, Franky. Jadi masih medium rare. Ya, begitu dilihat ada luka tajam. Oh. Dan di sebelah sini yang tempat ada luka itu, bagian dalamnya ada resapan darah. Berarti ditusuk pada waktu masih hidup. Dan di sini di rongganya ada darah. Yang sebelah sini enggak. Berarti ditusuk sampai itu waktu masih hidup dan dia berdarah. Terus saya tahu bahwa dia masih hidup waktu ditusuk. Dari mana? Dok, hari ini saya lagi nggak semangat mikir dok. Karena mikir saya ya percuma juga nggak ngerti. Enggak, logika doang. Oh, logika. Kalau dokter forensik mainnya logika. Kalau dia sudah mati dia kan napas kan? Ya. Kalau dia masih hidup kan napas kan? Masih. Sininya angus semua. Ini saya di sini kan ada tenggorokan nih. Ya. Saluran dari hidung masuk ke paru kan? Ini begitu dibuka tenggorokannya. Begitu dibuka ada lendir, Franky. Kalau orang kena asap kan kena lendir dia pasti berlendir kan? Kalau nggak ada lendir berarti dia udah mati. Di lendirnya ada jelaga, Franky. Karena itu kebakar. Jadi dia ngisep gitu. Itu ada jelaga dalam. Kalau udah mati pasti nggak ada jelaga di dalam. Nggak. Gitu dok ya? Ya. Oh. Nah terus kalau dia masih napas pada waktu itu kan di waktu kebakaran itu terjadi apa? Gas itu kan jerami segala macam tuh ada karbonnya. Ya. Kebakar jadi CO kan? CO pasti masuk ke dalam parunya kan? Dari paru masuk ke darah. Nah di otot bagian dalam di daerah perut nih, di perut itu. Jadi kalau badan kita ini kalau usus segala macam dikeluarin, ada otot yang paling dalam, Franky. Otot psoas namanya. Ototnya masih nggak angus karena yang angus belakangnya kan. Sama dinding depan, dia kan di dalam di tengah nggak angus. Gas CO masuk ke otot, ototnya merah. Ototnya merah, Franky. Merah masih terang. Oh, karena berarti ada CO tadi. Ada CO masuk. CO kalau kena ke otot merah terang. Saya ambil darahnya, saya tes. Ada CO juga di darahnya. Artinya berarti dia masih napas. Masih napas. Dia napas juga diketahui dari jelaga. Nah, habis begitu lihat dari lukanya itu dia ditusuk. Tusuknya masih hidup. Jadi waktu bikin otopsi itu gampang buat polisi. Berarti orang itu ditusuk, mati, ditusuk. Ya kalau dia masih hidup ditusuk, terus kemudian dibakar. Belum mati itu dibakar. Kalau sudah mati baru udah ditusuk, mati, baru dibakar. Tidak ada jelaga. Kalau cuma dilihat dari luar mah aman lah, si pembunuhnya lolos ya dok ya? Ya, nah itu dia, itu contoh. Nah, saya mau cerita satu hal lagi yang sebenarnya itu ya, cerita satu cerita bersejarah, Franky. Karena terjadi di satu universitas fakultas kedokteran yang paling terkenal di dunia. Apa? Ini sejarah dunia berarti dok? Iya, di Harvard Medical School. Iya. Di situ ada seorang profesor bagian kimia. Orang kimia Inggris kedokteran. Kan, orang Inggris nih dok. Ya. Harvard ya. Kimia kedokteran. Kimia. Dia punya teman, dosen juga. Si dosennya itu, profesor kimia itu
punya utang sama si dosen yang satu itu. Punya utangnya gede, Frankie. Dosen sama dosen utang-utangan nih ceritanya. Iyalah kan gajinya kecil, Frankie, kalau dosen. Nah, ceritanya sih kali waktu si profesornya lagi ngajar. Di fakultas itu lagi ngajar. Temennya lagi ngeliat, ya itu kan gedung gede gitu, dia dari bawah, dia teriak, "Hei, kalau ngutang bayar dong," gitu. Ngomong-ngomong gitu pakai nyebutin nama, Frankie. Kan malu dong si profesornya. Oh. Ya kan, artinya semua muridnya dengar kan. Akhirnya diajak ketemu, diajak ngomong. Semua orang tahu dia pokoknya ketemu. Habis ketemu terus si dokternya itu hilang. Si dokter itu hilang. Nggak tahu kemana. Nggak ada yang tahu, Frankie. Hilang. Pokoknya hilang kemana. Terus kemudian kan orang dia polisi melakukan pencarian. Terus mereka mencurigai karena adanya kasus itu, dicurigai jangan-jangan diapa-apain nih si dokter yang hilang itu. Biasanya kan dipanggil itu. Dok, orang yang ketemu terakhir, Dok. Iya, nah itu diperiksa nggak ada. Terus cuman di situ kan ini kan ceritanya di negara dingin kan, ada tempat pendiangan, tempat yang di pembakaran. Terus itu ya bakar kayu kan yang biasa dibakar. Ya. Polisi mengadakan pemeriksaan. Nah, waktu diperiksa itu yang ada ketemu arang, Frankie. Arang banyak. Tapi di antara arang ketemu tuh ada gigi. Giginya itu masih relatif utuh karena gigi itu adalah bagian paling keras dari manusia, Frankie. Gigi kan tulang juga, Dok ya? Iya, tulang, tapi dia lebih keras lagi karena di luarnya gigi itu ada email. Karena fungsinya buat ngancurin makanan, Dok. Jadi diambil, ketemu ada gigi di situ. Nah, kalau ada gigi berarti ada orang yang dibakar dong di situ. Betul? Iya. Nah, kebetulan nggak mungkin orang taruh giginya di situ tuh. Iya. Nah, giginya itu yang kesisa. Jadi segala macam semuanya habis hangus kebakar, jadi masih kesisa gigi. Nah, gigi itu diambil, dibawa, diperiksa. Nah, kebetulan si yang hilang itu, si dokter yang hilang itu ada orang yang kalau di luar negeri kan kebanyakan suka punya dokter gigi kan. Ya, berobat ke dokter gigi dan dokter gigi punya catatan. Dikasih catatan ternyata dia tuh memang mulutnya rada-rada punya ciri khas lah. Dikasih ke dokter giginya, lah itu udah giginya dia, Dokter Pac-Man namanya. Oh, langsung diidentifikasi berdasarkan gigi, ya emang dia. Jadi si profesor itu ternyata akhirnya dia membunuh temannya itu, kemudian dibakar. Tapi dibakar masih kesisa. Ini saya cuma bilang bahwa dengan membakar itu tidak akan pernah tuntas, Frankie. Pasti ada yang kesisa. Nah, itu cerita yang dari sejarah ya. Tapi saya sendiri pernah ngalami satu kejadian pemeriksaan orang yang kebakar yang juga parah, Frankie. Nah, Dok, sebentar. Terpaksa saya potong supaya otak saya nggak kelamaan nunggu, Dok. Gini, Dok. Tadi dokter cerita antara yang pertama yang masih juicy. Jadi tapi luarnya arang. Luarnya arang. Satu lagi sudah istilahnya sangat well done. Habis. Nah, problemnya adalah saya mau tahu di sini. Jenazah itu kebakar sampai bisa habis bener sampai ke dalam-dalamnya itu perlu waktu berapa jam tuh, Dok? Nah, dibakarnya itu, Dok. Kalau mau tahu begituan, jalan-jalan ke Cilincing, Frankie. Atau ke itu, rumah duka. Enggak, Cilincing. Cilincing. Kenapa saya bilang ke Cilincing? Di Cilincing tuh ada 2 pembakaran. Ada yang satu pakai burner, satunya pakai kayu. Oh, kalau di rumah duka nggak ada pakai kayu, Dok ya? Kalau mau tahu itu, Frankie masih pergi ke Cilincing. Kenapa di Cilincing ada 2 pilihan, satu pakai burner, ya, satunya pakai kayu. Nah, kalau pakai kayu itu bisa makan waktu 4 jam sampai 6 jam, Frankie. Baru sampai habis. Tapi itu pun habis pun bukan habis bener. Ada abu hitam, di atas abu hitam masih ada tulang. Tulangnya masih bentuknya tulang tapi warnanya putih. Cuman tulangnya itu patah-patah, ada tulang. Jadi kita bisa bedain ini tulang, yang lain itu adalah dari otot, dari baju, dari apa gitu. Berarti artinya kalau mau kebakar sampai habis itu, bukan itu sangat well done ya pokoknya ya. Itu berarti 4 sampai 5 jam. Ya. Kalau kebakar bangsanya 10-15 menit yang kayak tadi, Dok ya. Iya. Nah, sekarang kalau pakai burner itu suhunya minimal 600 derajat, bisa sampai 1000. Dicomprot gitu 2,5 jam, biasanya 1,5 jam, 2,5 jam.
Dan habis sampai ke tulang-tulangnya. Sampai ke tulang-tulangnya hangus. Nah, kalau udah begitu memang udah susah. Tapi saya punya satu pengalaman. Begini, sekali waktu. Yang dokter tadi mau cerita tadi, Dok. Nah, sekali waktu gini, saya dihubungin jadi seorang hubungi saya. Dok, ini ada kasus nih dok katanya. Ada 2 orang. Ini di kasus di 2 orang. Dia naik mobil Kijang. Tuh tiba-tiba dia diserang dengan sekelompok orang, ditembak. Tahun berapa nih dok kira-kira dok? 2000-an lebih lah. Di atas tahun 2000 lah ya pokoknya 2000. Ya. Ditembak, dua-duanya mati. Terus kemudian dia sama mobil-mobil Kijangnya itu dibakar, Franky. Hangus mobilnya. Mobilnya tinggal kerangkanya doang, dan di dalam mobil itu ada 2 kerangka. Ada 2 areng. Areng yang bentuknya orang seperti petinju gitu. Mirip orang gitu. Ya. Terus saya bilang, di mana kejadiannya? Di Papua, Franky. Terus saya bilang begini, kalau ada dia jadi pertanyaan dia adalah gini, yang diduga dibunuh tadi adalah 2 orang yang naik Kijang Innova tuh dok ya udah ya? Innova. Ya Kijang ya. 2 orang yang adalah kepala keamanan. Di satu lokasi perusahaan besar lah di sana. Ya, berarti sebenarnya kemungkinan ada motifnya adalah dok ya? Ya kita tidak tahu lah. Tapi gitu, saya bilang udah bawa aja ke Jakarta lah. Dia bilang, dok, ini rada-rada politis. Kalau dibawa ke Jakarta, pertama ngangkutnya susah. Kalau ngangkut begitu nggak susah. Takut juga di tengah jalan ada kececeran, ada yang ke bawah dan segala macam. Dokter bisa nggak berangkat ke sana? Nah lo, kalau dokter kececeran gimana tuh? Ya artinya keluarganya nggak ngikut kan? Dia bilang ke sana lebih gampang. Oke, saya bilang. Pergilah ke sana, saya terbang ke sana. Sampai di sana, dibawalah ke rumah sakit. Rumah sakitnya lumayan mewah, Franky. Ya. Lumayan mewah. Terus masalahnya di situ tidak ada dokter forensik. Sejak bujak itu dia bangun rumah sakit mewah tuh tidak ada dokter forensik. Jadi tidak ada kamar otopsi. Nah, saya harus otopsi di sana. Otopsi, identifikasi, kira-kira matinya kenapa. Terus saya bilang, aduh gimana? Yang karena nggak ada apa-apa, saya bilang tempat yang ada kamar operasi, Franky. Tempat orang hidup nih ya? Kamar operasi. Saya bilang, ini aja udah dibikin. Karena kan saya juga perlu. Jadi gimana? Ya, kamar operasi itu ranjangnya tuh ditutup sama plastik segala macam. Yang begitu itu udah serpian tulang dan jaringan itu jadi cuman seperti arang-arang aja, pecah-pecahan arang gitu. Jadi ini kamar operasi nggak diperlukan lagi suplai oksigen ya? Nah. Terus dari serpian gitu saya bilang, saya kan mau tahu anak peluru kan ditembak. Oh, saat itu udah ada informasi ditembak. Ditembak terus dibakar. Akhirnya saya bilang, ambil ronsen. Dari kamar operasi kan ada ronsen. Udah lengkap ya? Difoto di itu lagi. Jadi kalau ada anak peluru, saya tahu ada anak peluru di dalam. Kiri-kiri ini udah. Tapi udah gitu cari-cari. Nah itu dia, Franky. Ternyata yang namanya kebakar bukan di krematorium ya, bukan di kremasi. Itu tetap aja tidak sempurna bakarnya. Masih ada, saya ketemu tuh ada bagian tulang belakang, terus ada otot dan segala macam. Ya itu buat saya kesempatan. Ototnya masih ada yang masih rada merah-merah segala macam. Saya periksa ya ketahuan bahwa dia itu sudah mati baru dibakar. Nah, habis begitu saya ambil sampel otot yang bagian dalam itu, otot psoas itu. Saya periksa DNA-nya. Terus saya minta keluarganya dari yang tersangka korban itu. Kan ada istri, ada anaknya. Ambil darah, saya ngambil sampel juga dari darah panggul. Saya periksa, ternyata terbukti dengan DNA bahwa itu adalah memang 2 ketua keamanan ini sama wakilnya. Itu. Tapi yang jadi masalah buat mereka adalah itu penting sekali karena kalau mereka yang memang meninggal dalam tugas dan itu asuransinya lumayan gede, Franky. Yang jelas buat keluarga juga ada kepastian bahwa itu memang itu adalah si A dan si B gitu loh. Dia udah jelas. Nah, tapi artinya walaupun sudah kebakar begitu, ya masih tetap bisa. Ini berarti ada pengecualian bau nih dok ya. Kalau kemarin-kemarin dokter cerita kalau otopsi jenazah itu kan baunya nggak hilang-hilang. Kalau ini baunya pasti seperti kayak di tempat bakaran sate, Franky. Ya udah sama betul, serius. Bakaran sate. Saya pikir bau
arang kebakar. Enggak, bau-bau ya, bau-bau begitu lah. Ya, artinya daging kebakar ya, Dok ya. Tapi ada satu ya pengalaman menarik, Franky. Menarik itu tahun 90-an, Franky. Kamu tapi sebentar, Dok. Saya agak mau nanya, Dok. Itu akhirnya setelah ketemu itu udah pastiin berarti dia kebunuh tuh, Dok ya? Iya, terbunuh. Habis itu udah nggak ada. Iya udah, ceritanya udah selesai. Tapi kan mereka buat itu ya paling kurang keluarganya udah ada kepastian yang itu adalah si A. Artinya benar-benar diyakinkan bahwa ini korban itu akibat pembunuhan dalam tugas. Iya. Nah. Dan dia dapat asuransi keluarganya dan kemudian ada kepastian kan, kepastian dan segala macam. Jangan sampai jenazah orang udah ditangisi segala macam. Itu salah. Enggak, tapi begini, ada satu kejadian itu yang ini juga rada aneh-aneh dan sedikit lucu juga. Kamu tahu ya di Rumah Sakit PMI Bogor? Ya. Dekat situ kan ada mall tuh dulu tuh. Mall yang lumayan gede, terus kebakar mallnya. Mungkin inget deh, itu banyak orang tahu kok kejadian itu. Karena pada waktu itu kasusnya besar banget. Tunggu, mall apa ya, Dok ya? Saya lupa ya. Saya lupa nomornya. Mallnya dekat-dekat sekali situ. Jadi ceritanya gini, kan kalau mall itu di situ kan ada supermarket. Tunggu, PM itu di jalan apa sih, Dok ya? Lupa sih. Dia nggak jauh dari itu, Franky. Stasiun kereta kan dari ya? Dekat stasiun ke arah sana, ke arah IPB. Jalan Kapten Muslihat kalau itu nih. Saya lupa ininya. Nah, jadi di situ kebakaran. Jadi kebakaran gini, kan kalau supermarket tuh sebelum buka itu kan mereka melakukan stok opnam. Ya. Jadi ngecekin nih barang-barangnya apa-apa, nanti pas begitu dia tutup kan di stok opnam lagi kan, berarti ada sekian terjual, kalau hilang ketahuan kan jadinya. Iya. Nah, masalahnya pada waktu stok opnam pagi, jadi pegawai sudah masuk, ini perempuan-perempuan nih, pada masuk dikunci sama pemiliknya. Nah, dari luar, dia stok opnam. Maksudnya kan supaya pada waktu stok opnam tuh nggak ada barang yang dibawa keluar sama pegawai atau apa. Nanti ya ditutup begitu, tapi yang nutup itu pergi kemana gitu loh. Terus kebakaran. Jadi mereka terpanggang di dalam. Wah, itu salah prosedur tuh. Waduh, saya nggak tahu lah, tapi kejadiannya seperti itu. Makanya kemudian jadi terjebak itu. Nah, kemudian masuklah nih tim SAR nih, evakuasi lah. Evakuasi. Kumpul-kumpulin. Banyak berarti, Dok ya? Waduh, yang mati wah banyak. Dia tidak tahu tuh ya berapa orang di dalam. Digituin, jadi begitu ketemu ada orang nih baru kayak orang gitu, dimasukin ke dalam itu apa seperti kayak kontainer lah. Kontainernya itu kayak karung-karung itu loh. Ini satu orang satu karung. Tahu nggak karungnya ada berapa, Franky? 80-an. 80-an. Jadi artinya 80 orang mati kan? Diperkirakan. Karena satu ada omyokan gitu, kayak tulang, kayak kaki apa masukin. Kasih berita ke Jakarta kan. Ada 80 orang mati. Nah, di sana ditugaskan satu dokter. Wah, nggak bisa nih. Kita tuh ada 11 orang pergi di Jakarta. Pagi semua ke sana kan, karena mau periksa 80 orang. Kalau 80 orang kan kita heboh lah tuh 80 ya. Kalau 80-an kan kita bisa ke bagian 7 lah satu orang. Ya 7 juga kan berat juga, Dok. Begitu diperiksa, kita mulai aneh. Ini katanya orang, terus kok ada paku? Kita pegang, ternyata kalau menurut kita sih bukan tulang. Cari-cari, ini bukan tulang. Akhirnya ternyata belakang kita tuh ada beberapa yang masih relatif utuh. Tahu nggak apa, Franky, yang dibilang satu orang itu apa? Manekin kali, Dok ya? Itu dia, manekin. Ya bener ya? Manekin. Kan kalau itu kan itu kan kalau manekin kebakar angus hitam kayak orang. Tunggu, pertanyaan saya nih, Dok, balik ke statement awal dokter. Kalau manusia kan dia ngeringkel kayak gini, masa sih manekin begini juga? Manekin kan itu dalamnya kopong. Enggak, tapi manekin kebayang ya, kalau manekin kebakar tuh sama persis kayak orang, kan panjang-panjang, ada lengan, karena ada memang kaki. Pembuatan manekin itu berdasarkan molding dari orang, Dok. Ukurannya juga cuman bahannya kan beda, dia dari sejenis kayak plastik kan, ya dia meringkel, tapi tetap kalau kebakar hitam juga, Franky. Iya. Jadi akhirnya di sini juga baru periksa kita kata halah manekin. Tapi buat kita sih oke lah ya, dia berarti yang ngambil itu kan orangnya cukup telaten kan. Iya. Satu manekin satu gitu kan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya yang berhasil kita ketemukan tuh 12 orang mereka meninggal. Masih banyak juga tuh. 12.
Nah, 12 itu ya kita identifikasi dari sisa-sisa yang ada. Tapi kita bisa identifikasi beberapa. Kenapa? Karena beberapa pegawainya itu dia pakai kalung. Iya. Kalung-kalung dari logam, ada liontinnya. Kok semuanya kebakar? Tapi liontinnya masih ada. Begitu liontin kita buka, ada gambar dia sama pacarnya. Terus? Jadi ya gitu lah. Itu identifikasi yang paling sederhana tuh, Dok, ya. Tapi maksudnya akhirnya yang ke pihak diagnosis itu 12. Tapi saya cuma bilang bahwa akhirnya kita jadi tahu, jadi bahwa orang ini masih hidup pada waktu kebakar, semuanya masih hidup pada waktu kebakar. Jadi kita tahu tadi dari tenggorokannya ada jelaga, ada lendir, karena kalau udah mati nggak bakal keluar lendir, Franky. Lendir, ada jelaga, terus kita periksa bagian otot bagian dalam tuh merah, Franky. Merah. Kalau merahnya itu kita lap, tetap aja merah. Merahnya merah terang, Franky. Merah terang gitu. Merah cherry. Nah, kita periksa darah. Nah, darahnya ini begini, Franky. Kalau orang masih hidup kebakar, kan ada pembakaran. Kalau pembakaran sempurna kan jadi CO2. Iya. Tapi kalau pembakaran oksigennya habis sedikit jadi CO. Kalau lebih dalam lagi jadi karbon, areng. Nah, kalau jadi CO itu kalau di dalam darah kita kan ada Hb. Hb itu mengikat oksigen kan? Iya. Tapi kalau ada CO dan CO dan oksigen, Hb itu lebih suka sama CO. 300 kali lebih kuat mengikat CO dibandingkan kuat oksigen. Nah, akibatnya di darahnya itu mengandung CO, Hb. Hb yang mengikat CO. Nah, kita periksa, Franky. Prinsipnya begini. Kalau kita ada darah nih, darah itu kalau kita encerin, dia jadi warnanya nggak merah kental kan, jadi merah terang gitu. Iya. Merah terang tapi masih rada-rada butek. Tapi kalau dia CO, merahnya bening, merah bening, kayak sirup tapi bening banget. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi kita liatin, kita encerin, oh ini merah butek nih, berarti nggak ada CO. Kalau ada CO merahnya bening, merah bening gitu. Nah, kita tetesin sama KOH, kalium hidroksida. Kalau darah normal dikasih KOH langsung jadi hijau. Merah terang hilang. Merah terang hilang kalau dia nggak ada CO. Kalau ada CO kita tetesin dia tetap aja merah terang. Karena ikotannya begitu kuat, jadi kita kasih KOH dia nggak berubah. Nah, kita tes. Jadi ada tesnya itu paling kurang itu tesnya. Itu warnanya seperti kayak warna, dokter kan tahu kan kalau tukang kaki lima tuh bikin sirup sendiri kan, Dok ya? Kayak gitu mungkin, Dok ya? Iya, kayak sirupnya kayak kalau sirup yang botolan yang udah pabrikan kan warnanya kan lebih gelap. Tapi kalau yang itu kan kayaknya bikin kita aus tuh, Dok. Nah, itu tesnya namanya resistensi alkali. Dia resisten walaupun dikasih alkali itu dia nggak berubah warna merahnya. Kalau orang yang darah yang nggak ada CO kita tetesin jadi hijau warnanya. Berubah jadi hijau darahnya. Yang bening tadi. Tapi kalau ditetesin nggak hilang berarti ada CO-nya di situ. CO itu nggak bisa diusir sama itu gitu loh. Nah, jadi ada beberapa pemeriksaan seperti itu. Jadi yang namanya kalau orang kan saya pernah ditanya lagi ngajar gitu ya. Ngajar di salah satu tempat, mahasiswa nanya, "Dok, bagaimana caranya kalau misalnya membunuh orang supaya nggak ketahuan? Kalau saya bakar ketahuan nggak?" Saya bilang dokter forensik udah kebakar pun dia pasti tetap aja masih tahu. Karena kenapa? Ya kita memang belajarnya begitu, Franky. Jadi ada banyak. Jadi orang kebakar walaupun buat orang awam ya udah angus, sudah jadi hitam, udah jadi arang, dokter forensik tetap tahu itu apaan. Nah, Dok, kalau udah jadi arang kayak gitu masih diperiksa DNA-nya masih bisa nggak, Dok? Bukan bara arangnya, tulang yang sudah hitam-hitam begitu kalau kita potong di dalamnya sumsumnya masih seger, Franky. Masih ada DNA-nya. Kita bisa periksa. Jadi kalau bagian otot lunaknya, bagian dalam, otot bagian dalam tuh selama dia masih merah, ada yang merah, masih bisa diperiksa DNA-nya. Kadang-kadang ini semuanya pada hitam semua, kita potong, tengahnya masih ada yang lembek. Nah, itu diambil periksa DNA masih bisa. Oke. Jadi nggak ada kecuali saya pernah dapetin satu kasus tuh di Jakarta, orang disemprot sama semprotan api, Franky. Kayak burner tadi, Dok. Nah, jadi yang disemprot kayak burner tadi, Dok. Benar. Jadi ini ceritanya di Jakarta jadi orang itu masalah soal jual beli mobil lah. Mobilnya mau diambil terus orang kemudian dimasukin ke satu ruangnya
Saya nggak tahu tuh di Jakarta kejadiannya. Itu ditutup delik ruang semuanya tuh baja kalau nggak salah, disemprot dari luar. Begitu disemprot, ya habis lah. Oh. Itu kejadian itu saya bilang itu luar biasa. Jadi kalau kebakaran wajar ya, bukan karena burner gitu, itu biasanya masih bisa diperiksa. Kalau artinya kalau burner itu memang dengan tekanan ya dok ya, tekanan sehingga apinya tuh masuk ke dalam-dalamnya kan dok? Iya, jadi kalau jaringannya pun kalau kebakar sampai ke dalam. Tapi ada tapinya ya. Sekarang ini Frank, ayah saya, bukan ayah saya, ada keluarga saya yang meninggal karena stroke, Franky. Terus dikremasi. Dikremasi kan artinya dikremasi yang pakai burner itu. Yang modern nih dok ya? Yang modern. Udah selesai. Jadi setelah habis, selesai menurut waktunya tuh udah selesai, kita masuk ke dalam. Oh ini masih berasap gitu. Kita kelihatin di situ ada abu hitam. Di atas abu hitam tuh ada seperti kayak bentuk-bentuk tulang, tapi udah patah-patah. Kita kumpulin kan, keluarga kumpulin tuh tulang-tulangnya. Ya bekas-bekas tulang yang udah jadi abu itu. Tapi belum jadi abu, tulangnya masih bentuknya tulang. Nah kalau dipegang itu remek. Dikumpulin, nah di bagian kepala itu kan tulangnya pada copot-copot tuh. Jadi banyak-banyak tulang keping-kepingan gitu. Ikatan tulangnya lepas tuh. Nah, masih kelihatan tuh. Oh di sebelah kanan nih hitam. Jadi ini tulangnya putih. Di sebelah kanan tuh di bagian dalamnya tuh ada hitam-hitam. Ya sebelah kanan. Dia kemarin stroke-nya ke sebelah kiri. Emang betul. Jadi ada perdarahan di situ. Jadi yang namanya darah pun masih bisa kelihatan pada waktu udah dikremasi sampai habis sekalipun begitu. Jadi artinya penghilangan jejak itu dengan sistem pembakaran itu boleh dibilang nggak akan bisa sempurna juga dok ya? Ya itu yang sejauh pengalaman saya kalau menurut saya seperti itu. Jadi artinya kalau mau ada seperti itu sampai beres habis juga dengan kayak tadi 4-5 jam. 4-5 jam juga dengan resiko juga kalau ternyata ada satu yang ketinggalan tetap aja masih bisa kejar. Dan biasanya yang ketinggalan itu di tulang masih ada. Gigi biasanya masih ada. Dan satu lagi otot psoas yang bagian dalam itu biasanya masih ada, Franky. Apalagi kalau cuma kebakaran biasa, kebakaran di rumah, kebakaran gitu, ada sekian rumah kebakar. Terus kan ketemu arang-arangan gitu, itu masih dalamnya masih seger, Franky. Yang kayak kasus kemarin di Medan tuh dok ya? Iya. Di daerah Sumatera Utara ya, yang ada dibakar itu. Berarti itu sangat gampang ya buat seorang dokter forensik ya? Iya. Untuk nyari. Nah sama juga waktu itu pernah kan di kalau nggak salah di daerah Lokasari itu di bioskop kebakaran. Itu juga sama. Orang di bioskop kebakaran. Jadi pada waktu kebakaran orang pada mau lari, pintu keluarnya kecil. Wah, hangus lah di dalam itu. Nah kayak gituan, yang kayak begitu-begituan ini biasanya sih masih bisa kita periksa. Nah berarti dok, kayak waktu tahun kasus yang tempo hari agak banyak orang meninggal tuh dok, di satu mall juga di Jakarta dok. Berarti bisa ketahuan tuh dok ya, orang itu meninggal karena kebakar atau meninggal karena keinjak-injak baru kebakar dok ya? Iya kelihatan masih, apalagi kalau seperti kayak gitu biasanya kebakarnya nggak sempurna Franky. Ada daerah yang kebakar mungkin di bagian atasnya kebakar tapi belakangnya enggak atau apa. Jadi itu nggak pernah sempurna dan selalu kita masih bisa periksa. Itu kasus 98 itu banyak kok Franky yang gitu. Yang masuk di RSCM itu 350 kalau sama itu kecelakaan waktu kecelakaan Bintaro sih enggak ya, itu pada luka-luka ya. Tapi kalau yang 98 tuh banyak yang kebakar Franky. Yang di mall itu kebakar kan. Ya. Itu semuanya tuh sebagian tuh arang Franky. Jakarta Timur tuh. Sama bom Franky. Nah itu gimana bom dok? Bali juga sama, sebagian kebakar. Kalau yang dekat daerah yang ada apinya begitu, benar-benar angus. Udah tinggal seperti saya bilang tulang, tapi udah angus gitu. Kita pegang itu remek langsung. Yang begitu udah kita nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau yang masih kebakar separuh gitu masih bisa lah. Nah pertanyaan saya nih dok, kalau tubuh manusia kebakar, itu unsur kimianya apa tuh dok jadinya? Karbon doang atau apa jadinya? Kebanyakan. Nah ini atau berapa persen karbon, berapa persen apa? Kalau seluruh tubuh manusia kalau kebakar itu semua jadi karbon, kecuali semua jadi karbon. Kecuali gigi dan tulang. Karena gigi dan tulang isinya mineral banyak. Jadi ada kalsium segala macam ya. Nah itu sebabnya itu nggak hangus, Franky. Artinya ada berupa
mineral. Sehingga itu ya yang membuat orang jadi berpikir lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa diambil dari situ. Itu waktu di salah satu rumah duka di Jakarta. Itu pernah ada orang yang menawarkan ini, Franky. Kan kalau orang dikremasi itu kan ada 2 abu tuh. Abu hitam sama abu putih. Yeah. Yang abu hitam itu dibuang ke laut biasanya. Dibawa ke marina, Ancol terus dibuang ke laut. Tapi abu tulangnya itu beberapa keluarga itu ngumpulin, ditumbuk, dimasukin dalam itu apa kayak kain merah, terus dimasukin ke dalam guci. Nah disimpan, nah itu. Tapi kemudian mereka mulai berpikir sebenarnya, Franky, kalau yang namanya kayu ya, itu ada unsur karbonnya juga kan. Kalau kayu kebakar jadi arang, Franky, betul nggak? Iya, kalau kebakar nggak sempurna dong. Nah, tapi kalau kebakar lebih dalam lagi, jadi batu bara, Franky. Unsurnya batu bara tuh C, arang itu C. Tapi kalau ditekan lebih lama lagi jadi berlian, Franky. Nah, loh. Sama, pakai modal tapi, Dok. Nggak. Nah, atas dasar prinsip itu ada orang yang membuat industri tulang-tulang manusia yang habis dikremasi tadi. Kan jadi tulang orang ini berat badan kira-kira 50 sampai 60 kilo kan, kira-kira rata-rata. Tulangnya itu sekitar 2 kilo, Franky. Tulang 2 kilo. 2 kilo. Sisanya, sisa tulang setelah dibakar kecil. Nah, 2 kilo itu dikirim ke laboratorium di luar negeri lah, di Eropa. Dikasih press, kenceng press dengan suhu dan tekanan tinggi, jadi berlian. Berlian. Terus dijual? Bukan dijual, dikasih ke keluarganya. Keluarganya sengaja memproses itu supaya jadi berlian. Berliannya tuh ada 4 sampai 6 berlian yang beberapa karat itunya. Dan itu bisa dibikin jadi liontin. Nggak jadi deh saya kasih alasan, Dok. Tadi saya mau kasih alasan sama buat istri saya, jangan beli berlian gitu kan. Nggak, tapi berliannya beda, Franky. Supaya kantong saya selamat, Dok. Nggak, berliannya beda. Berliannya itu kalau berlian kan warnanya putih bening. Ya. Itu putih bening. Kalau dia putih bening tapi agak kebiruan. Kenapa? Mengandung boron B. Golongan berapa tuh? 3A. Masih inget dia. Lupa, boron aluminium apa aluminium boron tuh? Enggak, dia mengandung boron lagi. Jadi dibikin seperti itu. Cuman prosesnya rada mahal. Tapi sebenarnya saya cuma bilang bahwa yang namanya kayu ada karbon, dibakar jadi arang, itu karbon juga, C juga. Dibikin jadi batu bara, C juga. Kalau ditekan lebih jauh lagi jadi berlian. Itu bendanya sama sebenarnya, secara kimia sama. Ntar dokter bilang lah, Dok, sama istri saya, Dok, jangan beli berlian lagi gitu ya, karena bisa aja dibikin dari bekas tulang orang gitu. Jadi enggak kalau gini. Jadi ini ada syaratnya yang itu, Franky. Itu harus tulang dari keluarga sendiri. Dan itu harus dibayar mahal, Franky. Itu mahal bayarannya. Jatuhnya nggak murah tuh ya. Iya, tapi itu buat siapa ya? Memori untuk orang yang ditinggalkan. Nah, ini yang gua pakai ini dari tulang kakek gua, suami gua, istri gua atau bapak gua gitu loh. Ya ampun, saya mah nggak tega tapi masalahnya saya cuma bikin begini. Kalau kita hubung-hubungin itu ke agama segala macam, jadi bingung loh, Franky. Boleh nggak sih? Nah, saya sih kalau ke agama jujur aja, Dok, saya kan kurang gitu tertib nih beragama saya nih, Dok. Jadi nggak bisa jawab. Tapi ada satu yang masalah klinik nih, saya mau tanya sama dokter. Tadi dokter bilang kan itu kan abu jenazah yang hitam itu dibuang ke laut. Ya. Percaya nggak bahwa kita nyewa speednya itu atau kapalnya atau perahunya itu ke tengah laut itu harganya berkali lipat daripada kita sewa buat wisata biasa, dong? Oh iya. Katanya kalau bawa abu itu berat, Dok, dan beresiko katanya. Aduh, kalau berat apa enggak sih saya nggak tahu. Iya, tapi katanya beresiko katanya. Percaya nggak sih, Dok? Nggak tahu. Kalau menurut saya sih nggak juga lah. Nah, itu dia berarti cuman makanya orang tuh suka diem-diem nggak ngomong. Itu sih kalau menurut saya sih sebenarnya itu cuma buat praktis aja, artinya ya kita berasal dari alam dikembalikan ke alam begitu loh. Ya, jadi ini masalah si tulang-tulang tadi, Dok. Jadi kalau dokter bilang berapa 70% cairan nih, Dok, kita ya. Jadi 70%. Jadi itu sebabnya kalau orang sudah kering misalnya jadi mumi, jadi enteng. Pernah lihat nggak sih mumi-mumi yang di air dipegang enteng gitu loh, seperti mumi orang Toraja.
enteng, karena hampir 70% berat badannya hilang. Ada pesanan tuh dokter nanti minta tolong dibahas itu dok. Apa? Itu Mumi Toraja. Udah pernah kan? Lupa saya, udah pernah. Udah pernah. Tapi itu jadi enteng, Frankie. Mumi-mumi itu jadi enteng. Karena kenapa? Mumi Mesir juga enteng. Karena dia udah nggak ada masanya lagi gitu. Yang bagian paling berat ya tulang belulang. Jadi dokter bilang tulang aja cuma 2 sampai 3 kilo. Iya. Itu doang kan ya. Iya, jadi ya kayak begitu, Frankie. Yang bikin berat orang hidup apanya, Dok? Dosa, betul, Dok. Kalau nggak ada dosa enteng. Langsung melayang ke atas. Nah, Dok, sekarang sih ini, Dok. Jadi misalkan dokter tadi sebutin antara yang konvensional dengan gunakan kayu sama si semprotan burner tadi, Dok. Itu kan kalau pakai kayu kan boleh dibilang kan nggak ada unsur kimia yang nyemprot ke dalam. Hasilnya masih bisa lah ketahuan DNA-nya, Dok ya. Artinya kalau misalkan pembakaran nggak sempurna, Dok, dibakar sama kayu, bagian dalamnya belum matang. Nah, pertanyaan saya ini agak serius dikit. Orang disemprot pakai burner, tapi nggak total. Biasanya itu kalau dikremasi ya, itu bukan kremasi. Ini yang tadi dokter bilang. Itu masih mungkin ada kesisa. Kalau ada kesisa, itu DNA-nya itu terkontaminasi nggak dengan si Pertamax-nya tadi ataupun si minyak tanahnya tadi? Enggak. Jadi DNA tetap bisa murni dalam di situ. Proses itu bisa dibuang-buang segala macam, akhirnya ketemunya DNA-nya doang. Bisa. Jadi jangan main-main lah sama dokter forensik ya. Iya, makanya sekolahnya lama, Frankie. Berapa tahun, Dok? 3 tahun, 3 sampai 4,5 tahun. Setelah dokter ya, setelah dokter 6 tahun dia masih sekolah lagi sekitar. Jadi 3. Berapa episode, Dok? Berapa episode? Dikonversi jadi episode kita jadi berapa? Gitu. Enggak, tapi ya maksudnya ya serius aja, saya cuma bilang kalau ada pertanyaan gitu, pokoknya lu pakai kayak gimana pun, pokoknya kita tetap masih bisa diagnosis lah gitu loh. Oke, jadi kebakar bukan satu cara untuk penghilangan identitas, Dok ya. Itu masih tetap bisa ketemu. Oke, ada yang lain, Dok, buat si ininya, Dok? Saya rasa kebakar aja. Oke, thank you, Dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!